Mana sholat yang boleh dijamak? Bainal asraini, sholat yang boleh dijamak zuhur sama asar. Zuhur sama asar. Jadi setelah sholat zuhur lalu sholat asar. Begitu di waktu zuhur itu namanya jamak. Atau jamak takhir boleh aja setelah sholat zuhur baru asar atau setelah asar baru zuhur. Ini jamak. Dua, wal isya'aini, yang boleh jamak maghrib dan isya. Di luar ini enggak boleh. Boleh ini menjamak sholat ini maknanya diizinkan. Maknanya diizinkan oleh Islam orang itu mengerjakan sholat jamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dari diizinkan ini secara hukumnya ia bisa boleh, bisa saja sunat jamak seperti orang alim. Orang alim bepergian jamak agar supaya orang-orang tahu sholat apa itu, agar supaya dia ngajar. Jadi kalau enggak pakai di jamak orang kagak tahu bahwa ada ajaran dalam Islam sholat jamak. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam wa yajuzul jam'u. Benar ya? Halaman 157. Bagi Bapak yang belum memiliki kitab, bisa yang kita sewakan beberapa. Makasih. Wa yajuzul jam'u bainal asraini wal isya'aini taqdiman wa ta'khiran. Dan boleh hukumnya menjamak antara zuhur dan asar, wal isya'aini dan maghrib dan isya, taqdiman dengan jamak taqdim, wa ta'khiran dan dengan jamak takhir. Wa tarkuhu afdalu, adapun meninggalkan menjamak salat afdalu yaitu lebih afdal. Illa liman wajada fi nafsihi karahatal jam'i, kecuali afdalan jamak bagi orang yang mendapati di dalam hatinya akan ketidaksukaan menjamak, au syakka fi jawazihi, atau ia ragu-ragu pada dalil kebolehan menjamak, au yusalli munfaridan law tarakal jam'ah, atau ia sholat padahal sendirian andai ia meninggalkan akan menjamak. Wa syurutut taqdimi arba'atun, adapun syarat-syarat jamak taqdim yaitu ada 4. Al-bada'atu bil ula, pertama memulai dengan sholat yang pertama. Wa niyatul jam'i fiha, keduanya niat menjamak
pada saat sholat pertama, walau ma'asalami sekalipun niatnya bersamaan dengan salam. Wal mualatu bainahuma, ketiganya mualat antara sholat pertama dan sholat kedua. Wa dawamus safar ilal ihrami bitsaniyati, dan masih adanya perjalanan sampai takbiratul ihram dengan sholat yang kedua. Wa yushtaratu fit takhiri niyatuhu qabla khuruji waqtil ula walau bi qadri rak'atin, dan disyaratkan pada jamak takhir oleh niat menjamak sebelum keluar waktu sholat yang pertama, sekalipun yaitu dengan seukuran 1 rakaat. Wa dawamus safari ila tamamiha, dan masih adanya perjalanan sampai sempurnanya sholat yang kedua. Wa illa, kalau tidak, sholatil ula qada'an, maka menjadilah sholat yang pertama qada'an, yaitu qada. Segini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita melanjutkan pembahasan dispensasi bagi orang yang mengadakan bepergian jauh. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh 90 km ke atas, maka dalam pelaksanaan sholat diperbolehkan mengerjakannya 4 model. Yang pertama namanya tamam, yakni sholatnya normal. Dohor waktu dohor 4 rakaat, asar waktu asar 4 rakaat, begitu seterusnya. Namanya normal kayak di rumah. Kedua qashar, yakni memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan aturannya. Dohor di waktu dohor 2 rakaat, udah salam pergi lagi. Entar asar di waktu asar 2 rakaat, salam pergi lagi, jalan lagi. Maghrib 3, yang 4 doang, bisa 2. Begitu namanya disebut qashar saja. Ketiga jamak saja. Keempat jamak plus qashar. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang ajaran jamak saja. Jadi enggak ngomongin qashar nih, kita mau ngomongin jamak. Jamak itu adalah menggabung 2 sholat, yang ditentukan, menggabung 2 sholat yang ditentukan untuk dikerjakan dalam 1 waktu, di merger, digabung dohor sama asar, asar sama dohor, maghrib sama isya, isya sama maghrib. Ini aja namanya sholat tertentu yang bisa dijamak dohor sama asar atau asar sama dohor.
maghrib sama isya atau isya sama maghrib. Sedangkan asar sama maghrib enggak bisa, isya sama subuh enggak bisa, subuh sama zuhur enggak bisa. Udah ada ketentuannya, namanya disebut jamak. Begitu. Bila ditarik namanya jamak takdim. Takdim tuh ditarik. Dohor sama asar, asar dimajukan, di dohor dikerjakannya di waktu duhur, namanya ditarik. Ini namanya jamak takdim. Bila diulur, ditunda, dohor dikerjakannya di asar, namanya disebut jamak takhir. Tuh begitu. Ini namanya rukhsah, kelonggaran agama, keringanan dalam Islam. Sebab orang bepergian itu waktunya stret, waktunya terbatas, maka Islam itu datang untuk memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahkan dalam satu hadis Nabi menyampaikan as-safaru qit'atun minal adab. Kata Nabi, bepergian jauh itu sepenggal siksaan, pegel. Walaupun perjalanan cepat, kayak pakai pesawat gitu tadi sini ke Surabaya, Juanda itu cuma sejam doang, tapi gantungnya itu kakinya pada pegel. Walaupun perjalanannya sebentar, begitu sebentar perjalanan, begitu sebentar, begitu. Nah, di sini akan kita mengkaji tentang sholat jamaah. Apa hukumnya sholat jamaah ini? Wa yajuzul jam'. Hukumnya mengadakan sholat jamaah itu boleh saja. Orang itu boleh sholatnya di jamaah, boleh saja orang itu sholatnya tidak jamaah. Mana yang paling menguntungkan buat dia? Artinya dari segi perjalanan. Saya sih kagak buru-buru, enggak usah jauh. Saya waktunya udah dibatasi. Ini kalau kita enggak jamaah, berhenti habis target enggak tercapai. Jangan begitu. Mana yang kita enaknya saja, begitu. Intinya sholat jamaah boleh. Mana sholat yang boleh dijamaah? Bainal asraini. Sholat yang boleh dijamaah zuhur sama asar. Zuhur sama asar. Jadi setelah sholat zuhur lalu sholat asar, begitu. Di waktu zuhur itu namanya jamaah. Atau jamaah takhir, boleh aja setelah sholat zuhur baru asar, atau setelah asar baru zuhur. Ini jamaah. Dua, wal isya'aini, yang boleh jamaah maghrib dan isya. Di luar ini enggak boleh. Boleh ini menjamaah sholat ini maknanya diizinkan. Maknanya diizinkan oleh Islam orang itu mengerjakan sholat jamaah antara zuhur dan asar, maghrib dan
Bisa. Dari diizinkan ini secara hukumnya, ya bisa boleh. Bisa saja sunat jamak seperti orang alim. Orang alim bepergian jamak agar supaya orang-orang tahu, sholat apa itu, agar supaya dia ngajar. Jadi kalau enggak pakai di jamak orang kagak tahu bahwa ada ajaran dalam Islam sholat jamak. Begitu. Ada kalanya jamak itu wajib adanya jamak tuh. Seperti mana ada orang niatnya jamak takhir, zuhur ditunda dikerjakan di waktu asar, maghrib biar gampang jam 6, maghrib jam 6, waktu tinggal 15 menit. Kalau kagak dijamak nih, ya bakal kodok. Nah, maka kalau waktunya tinggal memuat hanya untuk bisa jamak aja, begitu, maka wajiblah bagi orang itu menjamak takhir agar supaya sholatnya menjadi adaan. Jangan sampai sholatnya kotor. Jadi banyak kemungkinan begitu. Bagaimana kalau Jumat? Jumat kan begitu. Bisa nggak tuh dijamak sholat Jumat? Bisa dijamak dengan asar, tapi jamak takdim saja. Jumat itu sama dengan zuhur, bisa dijamak namun jamaknya takdim saja. Kenapa jamaknya takdim saja? Oleh karena sholat Jumat banyak peraturan, sehingga asar ditarik ke Jumat boleh, tapi kalau Jumat ditarik ke asar kagak boleh. Orang sholat Jumat mah wajib dikerjakannya di waktu sholat zuhur, dan masih banyak lagi begitu. Di aturannya di luar itu. Artinya jamak takdim ini contoh. Kita ke Cirebon mau Wali Songo, Jalan Wali Songo, berangkatnya hari Jumat. Emang dapat mobilnya itu Jumat, mana pagi lagi bukan malam, jam 7 keluar dari Akasia jam 7, parkirnya di pom bensin. Begitu biasanya. Kalau bis parkirnya di mana? Di pom bensin ya? Oh iya, parkirnya di pom bensin jam 7. Artinya jam 7 tuh udah terbit fajar belum tuh? Udah. Wajib sholat Jumat nggak nih kita? Wajib, karena keluarnya sesudah subuh. Jangan. Artinya kita nggak bisa tuh gugur Jumat, kita wajib Jumat. Jalan. Karena sudah lancar jalan Cipalinya, nyampelah jam 11, nyampe Cirebon, Jalan Wali Songo. Sudahlah nyampe Cirebon jam 11, begitu. Lalu kemudian kita siap-siap sholat Jumat, ikut sama di Cirebon, begitu toh sholat Jumat. Barisnya kita jangan di depan, mengganggu orang di belakang barisnya. Kalau kita rombongan, bikin rombongan di belakangnya, biar jangan mencar-mencar. Kalau rombongan di belakang,
kita waktu imam sholat Jumat, ya orang-orang kita niat juga sama. Begitu, niat sholat fardu Jumat 2 rakaat di jamaah takdim dengan asar menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Begitu sholat Jumat, salam imam, qomat kita. Kalau sendiri ya sendiri, kalau rame-rame qomat. Kita bangun sholat asar, dia mau pada diri dan orang situ kayak begitu boleh. Begitu namanya Jumat hanya bisa di jamaah takdim, tapi jamaah takhir tidak bisa. Begitu. Jamaknya bagaimana? Takdiman wa takhiran. Sholat jamak ada 2. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Jamak takdim mengerjakannya di waktu sholat yang pertama. Di waktu sholat yang pertama. Berarti sholat yang pertama itu apa tuh? Zuhur, maghrib, terus sudah Jumat, cakep. Iya, Jumat. Udah itu aja tuh. Waktu yang pertama zuhur atau Jumat begitu. Kemudian maghrib. Nggak boleh tuh ngerjainnya di luar itu, karena namanya jamak takdim, ditarik, dimajukan, namanya jamak takdim. Ini ajaran ini ada juga dipakai akhirnya begitu oleh satu negeri itu, umurnya belum cukup, masukin aja di jamak takdim. Ada juga, jangan dicatat. Akhirnya di jamak takdim ada, pakai juga begitu. Jadi jamak takdim itu kudu mengerjakannya di waktu sholat yang pertama. Nah, Jumat hanya bisa jamak takdim. Jadi jamak takdim tuh asar ditarik di zuhur, sholat asar mengerjakannya di waktu zuhur, atau sholat asar mengerjakannya di waktu sholat Jumat. Kedua, sholat isya mengerjakannya di waktu maghrib. Waktu maghrib itu namanya jamak. Begitu. Rokaatnya tidak berubah. Kalau jamak rokaatnya dohor 4, udah salam bangun lagi asar 4, maghrib 3, udah salam sholat isyanya 4. Itu namanya disebut jamak doangan, jamak saja. Kedua, takhiran, ada namanya jamak takhir, yaitu jamak takhir itu berbeda dengan jamak takdim. Menunda sholat yang pertama untuk dikerjakan di waktu sholat kedua. Di waktu sholat kedua, zuhur ditunda dikerjakannya untuk dikerjakan di waktu asar, tentu dengan ketentuannya, dengan syaratnya, ada aturan. Menunda sholat maghrib untuk dikerjakan di waktu isya, dengan ketentuannya, itu disebut dengan jamak takhir.
Bagus mana, jamak takdimkah atau jamak takhirkah? Maka mana yang lebih maslahat bagi si musafir? Contoh, kayaknya si jam 1 udah nyampe rest area 75 nih. Begitu, 75. Kalau jam 1 jamak takdim aja dah. Begitu. Kayaknya kita nggak nyampe dah. Nyampe rest areanya jam 4. Begitu. Kalau begitu kita jamak takhir. Mana yang kita menguntungkan perjalanan itu? Begitu. Mana yang menguntungkan? Jadi sehingga mana yang lebih maslahat, silakan. Yang lebih maslahat. Lalu kalau ditanya bagus mana, bagus menjamakkan atau tidak, maka hukumnya tafsir, harus dipretelin, harus diperinci. Wa tarkuhu afdalu, tidak mengerjakan jamak, yakni sholatnya normal saja, itu lebih afdal dibanding mengerjakan menjamak. Kenapa? Bagusan enggak jamak karena ada salah satu waktu sholat yang tidak diisi dengan sholat. Jamak takhir waktu asar enggak ada sholat sampai maghrib. Jamak takdim jamak takdim waktu asar tidak ada sholat. Begitu. Jamak takhir waktu zuhur tidak ada sholat. Jadi ada waktu yang kosong daripada sholat. Di samping itu ada ulama yang melarang sholat dengan cara jamak. Begitu, jamak. Sehingga tidak dijamak lebih bagus. Bagi orang siapa nih? Bagi orang yang pengennya jamak mulu, jamak aja. Yang kayak begitu, bagus kan kagak jamak. Namun ada 3 alasan sholat di jamak lebih tinggi di mata agama dibanding kagak jamak. Ada 3 alasan. Jadi menjamak lebih afdal. Yang pertama, menjamak lebih afdal kalau orang di hatinya enggak mau ngerjain jamak. Di hatinya enggak suka sholat pakai jamak-jamak, begitu kata dia. Begitu bepergian segitu aja di Mangga Bandung pakai di jamak. Kalau orang artinya kayak begitu tuh, jamak aja. Melawan hawa nafsu lebih bagus. Melawan hawa nafsu lebih bagus. Begitu. Kalau orang artinya enggak suka jamak, suruh jamak. Kalau orang artinya pengen banget jamak, jangan. Melawan nafsu lebih bagus. Kalau orang artinya ngapain sholat pakai di jamak-jamak, kayak bang aja pakai merger begitu. Jamak begitu. Melawan hawa nafsu lebih bagus. Melawan hawa nafsu lebih bagus. Apapun dia, kalau dia beli kosong, jamannya plus kosong,
Ngapain pakai dipotong-potong? Ini Tuhan kasih diskon 50%. Lu kagak ambil, songong. Bener gak? Orang dikasih diskon kagak mau. Gitu. Nggak ada, saya bayar normal aja. Disebut PA. Bener gak? Orang kasih diskon. Nah, yang kayak begini kesal. Yang agama begitu jamaah, nanti dilihat. Jadi illa liman wajada fi nafsi karohatal jami, kecuali satu jama lebih tinggi bila kita merasai dalam hati kita ketidaksukaan mengerjakan jama, kerjain. Orang ada ajarannya, kenapa kita nggak suka? Dua, kalau kita ragu dalil boleh jama atau tidak, jama. Kalau kita ada keraguan boleh atau tidak, begitu. Jama sunat, jama termasuk tadi kiai bakal diikuti orang, jama. Kalau jama kosong, biar orang tahu. Sesekali jama aja, sesekali jama kosong, sesekali kosor aja, biar mendidik, biar orang pada bisa. Oh, kalau jamaah aja begini, kalau kosor aja begini, begitu pada bisa, begitu pada bisa. Kayak kemarin haji nggak banyak, tapi model 3 dikerjain. Ada yang lakinya ifrad hajinya, bininya tamattu. Ada yang bininya hajinya ifrad, lakinya tamattu. Macam-macam, beda-beda. Ada yang haji qiran, jadi lama-lama dia. Haji banyak modelnya ya, ternyata yang Nabi ajarin. Gua kira haji berangkat aja, jadi ngaji aja, ngaji semuanya. Yang ini begini, yang ini begini, iya. Ada aturannya. Kerjain begitu. Ketiga, bila mana kita sholatnya normal sendiri, tidak jamak. Tapi kalau kita berjamaah, ikut jamak. Kalau kita pengen normal, sholatnya sendiri, nggak ada grupnya. Kalau kita ada si grupnya, tapi kudu berjamaah, udah jamak aja, berjamaah lebih gede. Ini diantara aturan-aturan mana abdol mana tidak, yang kayak begini pada bagian individu pada prakteknya. Kemudian ini yang harus dicatat teman kita paling penting, syarat-syarat jamaah takdim. Oleh karena sholat jamaah ada dua, ada jamaah takdim dan ada jamaah takhir, masing-masing ada ketentuan dan aturan yang diatur oleh agama. Ada berapa aturan sholat jamaah takdim? Wa syurutut takdimi arba'at. Syarat jamaah takdim itu ada 4. Ada 4 ketentuannya. Kalau luput dari 4 ini, maka jamaahnya batal. Kalau jamaahnya batal, sholat itu kudu dikerjakan pada waktunya. Kalau jamaahnya batal, maka sholat yang kedua kudu dikerjakan pada waktunya. Contoh zuhur asar. Bila pada sholat zuhur aturan jamaah takdim tidak ada,
maka sholat asar kagak boleh dikerjakan di waktu duhur, akan tetapi normal pada waktu asar karena tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Begitu. Yang mana tuh? 4 tuh. 1. Al-bada'atu bil ula. Memulai dengan mengerjakan sholat yang pertama. Jadi aturannya kalau jamak takdim biar gampang wajib tertib. Biar gampang aja dah. Wajib tertib sholatnya. Sholatnya dohor sama asar. Apa dulu? Dohor dulu. Dohor dulu. Karena waktunya punya dia, punya dohor, sehingga dia asar ngikut, maka wajib dohor dulu. Kalau orang tuh ngerjainnya asar dulu, kagak jadi jamnya, karena menyalahi aturan dohor. Itu satu. Kedua, niatul jam'i. Kedua, kudu niat jamak, kudu niat menjamak takdim, kudu niat menjamak takdim. Kapan niatnya? Nah ini yang harus paham. Kapan niatnya? Saat melaksanakan sholat yang pertama. Saat pelaksanaan sholat yang pertama. Baik niatnya bareng sama takbir boleh, niatnya saat sujud boleh, niatnya saat duduk antara dua sujud boleh, niatnya saat tasahud boleh. Yang penting belum salam. Ingetin tuh niat jamak. Jadi niat jamak itu jamak takdim. Niatnya kapan? Saat sholat. Kalau ngomong saat sholat itu mulanya dari takbir, terakhirnya salam. Di mananya aja niat jadi. Boleh. Enggak mesti kudu bareng sama takbiratul ihram. Kalau saudara termasuk orang yang sholatnya suka was-was, susah banget takbirnya, jadi panjang. Jadi bakal jadi susah. Udah enggak usah di situ. Niatnya ente normal aja. Nih saya ceritain, saya mau pisah niatnya. Ini dohor jamak takdim. Jamak doang nih ya, nggak ngomong kosor. Ntar kosor. Kita adu pertemuan mendatang, artinya kita gabung. Jamak juga kosor juga. Nih jamak doang. Niatnya biasa, kayak di rumah. Usolli fardhu dhuhri raka'atin mustaqbil qiblati adaan. Ya kalau sendiri lillahi ta'ala, imam makmum biasalah. Makmum udah tuh sholat. Ente lagi sujud, ente ngomong aja di hati. Saya niat di hati, bukan mulut, bukan niat di hati. Saya niat asar, saya tarik di duhur. Jadi begitu dong. Orang izin dong. Asar saya jamak takdim dengan duhur. Enggak repot.
Kita jadi puyeng kudu ngapalin begini. Saudara sudah ngapalin ini, jadi puyeng aja. Itu aja. Begitu. Lagi tasawuf akhir boleh. Kan tadinya sih nggak niat jama ya kan, nggak niat jama udah kata dia jamanya hati-hati. Ya dia niat. Nah lagi tasawuf akhir. Aku niat menjama takdim asal dengan tuh. Udah. Habis itu salam aja kalau kita selesai. Waalaikumsalam. Bangun. Begitu. Jadi hati juga. Begitu. Bagaimana kalau di pertama di takbir ihram? Ya bagus di situ. Begitu kalau mau di situ. Ini kan cuman bukan di situ doang. Takut saudara niatnya panjang. Ambil tadi akbar aja keputus sudah, habis napasnya. Kagak begitu amat agama. Jadi jangan sampai dibikin susah. Tuh begitu maksudnya. Biar kita tuh ngaji tuh begitu. Jadi makin ngaji tuh makin enak. Ngaji itu bikin enak. Bukan bikin susah. Bikin memudahkan kita. Oh, Islam itu luas. Oh, gitu. Dengan kita ngaji enak. Begitu. Boleh kita sunnah sholat fardu dhuhr 4 rakaat di jama takdim dengan asar madhab kiblat jadi makmum. Boleh. Ngapa? Di situ. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin majmu'an ma'al asri jam'an taqdimin adaan lillahi ta'ala. Boleh. Begitu. Kalau saudara bakal begitu jadi puyeng kayak tadi aja. Syarat sholat jamaah takdim itu kudu niat jamaah. Karena kalau nggak ada niat jamaah, nggak bisa tuh ditariknya dosa belum waktunya. Ini kan minta izin sama Allah, begitu, untuk dimajukan, begitu. Minta izin untuk dimajukan. Itulah yang namanya keputusan MK itu minta izin untuk dimajukan. Umur belum cukup, tulisan cukup. Itu namanya jamaah takdim. Begitu. Apanya? Iya begitu. Boleh. Kalau udah niat. Waktunya kapan niat jamanya? Di mana? Di sholat yang pertama, di mananya aja. Mau di takbiratul ihram boleh. Mau yang penting belum salah. Paham kan? Baik, biar saya nggak panjangin pada bagian ini. Ini jamaah takdim. Aturan. Ketiga, kudu mualah. Mualah. Ketiga mualah. Mualah itu nyambung antara sholat pertama dan kedua. Tidak boleh dipisah waktunya seukuran sholat sunat 2 rakaat. Enggak boleh. Itu namanya orang nyambung. Begitu. Kudu nyambung. Itu begitu. Jadi pemisahnya qomat aja. Habis salam diri. Qomat. Sholat kedua. Enggak boleh kita wirid-wiridan. Bukan dilarang. Nanti kalau mau wiridan, jangan di situ. Bakal merusak.
Begitu. Saudara wirid Lailatul Syarikah atau saudara wirid apa? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 tuh itu nanti sesudah sholat kedua. Jangan sesudah sholat pertama, berarti enggak nyambung, ada jeda. Ada jeda. Begitu. Saudara aku sholat zuhur mau ba'diyah zuhur, enggak jadi. Ba'diyah boleh. Saudara kalau ngerjain ba'diyah bis zuhur, bangun lagi ba'diyah zuhur 2 rakaat. Boleh ba'diyahnya, tapi jamannya batal. Jadi sholat asarnya enggak boleh, kudu dikerjakan di waktu asar karena menyalahi aturannya kudu mualat, aturannya nyambung, jedanya enggak boleh lama kecuali darurat. Apa darurat? Pas habis salat kentut duduk, ini bagaimana? Langsung takbir, kagak boleh. Dia butuh dulu. Ini mau darurat Pak orang. Wudu, mana tempat wudunya, ngantri lagi. Ini bagaimana? Kan begitu. Wudu mualah. Nggak bisa kalau nggak mualah. Karena menjama itu menjadikan 2 sholat laksana satu sholat, sehingga tidak boleh ada jeda yang lama, kecuali tadi itu darurat, ya batal wudunya gitu. Itu bab lain begitu. Itu 3 begitu. Keempat, masih adanya perjalanan sampai kelar takbiratul ihram sholat yang kedua. Ini masih ada perjalanan nih, neranginya kalau sholatnya di kapal laut. Kalau sholatnya di kapal laut, daripada waktu sholat yang kedua itu belum nyampe Tanjung Priuk, belum nyampe Jakarta, ibarat Jakarta itu namanya sudah habis perjalanan, begitu, belum masuk kota kita, begitu tuh, masih dawa musafar ilal ihram bisaniyati, masih adanya perjalanan sampai kelar takbiratul ihram sholat yang kedua. Ini aturannya. Adakah di luar ini aturan-aturannya di luar yang 4? Kalau pengen lebih lengkap, banyak. Ulama bilang ada 7, enggak salah. Kudu masih ada waktu sholat yang pertama, kudu yakin masih adanya waktu sholat pertama, jamaah takdim tuh. Begitu tuh. Kalau umpamanya asar jam 3 kurang 5 menit mau jamaah takdim, nggak bisa. Itu nggak bisa. Mau bagaimana juga nggak bisa. Waktu sholat yang pertamanya udah mau habis, begitu. Kemudian kudu tahu bahwa jamaah ini diizinkan oleh agama. Ada aturan-aturan yang ada. Singkatnya, jamaah takdim itu biar gampang, syaratnya saya mau dari 4 nih, kalau biar saudara paling pokok 2. Biar gampang, 2 yang paling pokok otak. 1, kudu ngerjain tertib. Dohor dulu baru asar. 2, kudu nyambung. Ini yang paling pokok. Yang lain-lain syarat umum nyambung, tak paham kan? Jadi bagaimana kalau kita mau sholat qobliyah ba'diyahnya? Maghrib bisa. Baik. Pertama kita sholat qobliyah maghrib 2 rakaat, lalu qomat. Habis qomat sholat maghrib,
jam takdim nih 3 rakaat. Habis sholat maghrib kan tadi udah tuh adzan qomat sholat maghrib udah 3 rakaat. Habis salam bangun lagi qomat untuk sholat isya. Sholat isya 4 rakaat karena jamaah doa. Habis sholat isya saudara selesai wiridan, silakan wiridan. Lalu pengen sholat rawatib, maka saudara habis wiridan atau sebelum wiridan terserah teknisnya begitu. Habis wiridan juga normalnya wiridan baik bangun sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Habis salam bangun lagi sholat qobliyah isya 2 rakaat. Bangun lagi sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Kalau mau rawatib begitu kan gitu. Kalau saudara sampai ngerjain kayak begitu surganya 2. Jarang-jarang orang musafir sampai kayak begitu tuh. Jarang tuh. Itu luar biasa itu surganya 2. Begitu. Asar nih, dohor asar baik. Berarti kita sholat qobliyah dohor 4 rakaat begitu ya kan. Udah selesai qomat sholat dohor. Habis sholat dohor selesai salam bangun lagi qomat untuk sholat asar. Selesai sholat asar saudara wiridan bangun sholat ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kan qobliyah zuhur udah. Lalu kemudian bangun lagi qobliyah asar 4. Adaan nggak ada qadha lain. Begitu masuk surga duluan. Iya. Orang rawatib itu sunat mau di rumah mau bepergian. Cuman jarang kalau bepergian orang sholat aja di diskon dari 4 sampai 2. Rawatib yang 2 jadi hilang umumnya. Tapi hilangnya orang ngerjain itu bukan berarti kagak ada ajarannya begitu maksudnya. Enggak ada ajaran. Daripada ente bakal begitu mending ente sholatnya nggak usah pakai dikosong gitu. Ente jamaah aja begitu kan. Lah kagak kan ada ajarannya begitu. Gitu. Jadi tengkar aja tuh. Itu yang nggak ada ujungnya ini asli apa palsu terus aja. Yang nggak jelas. Yang kayak gitu. Udah tuh. Kemudian syarat jamaah takhir ada 2. Ini jamaah takhir ada 2 doa. Satu kudu niat jamaah takhir. Satu kudu niat jamaah takhir. Kapan niatnya? Niatnya pada waktu sholat yang pertama. Ingat, pada waktu biar gampang aja, pada waktu sholat duhur atau maghrib, begitu aja sholat yang pertama tuh. Pada waktu duhur atau waktu maghrib. Tahir ya. Niatnya. Jadi pertama jamaah tahir itu kudu niat. Niatnya di mana? Niatnya pada waktu sholat yang pertama. Waktunya bukan sholatnya. Waktu
Sholat yang pertama. Sholat yang pertama apa? Duhur, maghrib. Biar gampang bapaknya kita nggak sholat pertama, langsung aja. Satu, niat. Kapan niatnya? Pada waktu duhur atau waktu maghrib. Waktunya. Kalau jamaah tahir, bagaimana niatnya? Ini niatnya begini nih. Niat jamaah tahir. Nih. Kita contoh dulu. Contoh niat dulu. Contoh perjalanan. Baik. Ini kita tangan. Ini kira-kira sholatnya jamaah takdim apa jamaah tahir ya? Gitu sama pimpinan di jalanan. Kayaknya maghrib belum keburu rest area deh. Rest area kita baru memungkinkan kata Pak supir tanggal 8. Oh kalau tanggal 8 udah isya. Maghrib jam 6. Ini udah maghrib. Ini bagaimana nih sholat maghrib? Kita nggak mungkin untuk maghrib karena nyampe rest area tanggal 8 dan itu udah isya. Baik, kita niat jamaah tahir. Di waktu maghrib gitu, di waktu maghrib waktu isya. Ini harus paham nih, lihat kitabnya, jangan kira-kira, jangan lihat kitab karena ini aturannya nih. Di waktu maghrib, di waktu maghrib tuh niat ini nih, bagaimana niatnya di waktu maghrib? Ini niatnya nih, niat jamaah tahir. Niat jamaah tahir apa nih? Dohor asar maghrib dulu yang tadi itu ya. Tulis biar bisa. Nawaitu. Ini bahasa Arabnya. Entar bahasa Indonesia itu yang paling gampang. Gitu. Nawaitu. Takhiral maghrib. Ila waqtil isya'i. Li ajlil jam'i. Lillahi ta'ala. Coba saya mau tes kalau waktu duhur bagaimana? Dari situ udah bisa. Nawaitu takhirat duhri nasri. Gitu. Nawaitu takhirat duhri ila waqtil asri li ajril jam'i lillahi. Baik, ini bahasa kitanya. Aku niat, dia artinya tuh aku niat menunda. Aku niat menunda sholat maghrib untuk dikerjakan di waktu isya. Karena di jamaah takhir lantaran di jamaah takhir karena Allah Ta'ala. Tuh begitu. Niatnya di mana? Waktu sholat pertama maghrib duhur. Waktunya aja. Sampai kapan tuh diizinkan jamaah tahir nih? Waktunya nih, kan waktunya luas. Biar gampang, dohor jam 12 sampai jam 3. Biar gampang. Jam berapa aja tuh kita lihat. Niat jamaah tahir. Begitu. Enggak mesti kudu jam 12. Allah jamaah tahir. Enggak mesti. Nanti aja katanya.
Ntar aja kita intip dulu apa jam takdir jam ya nanti lihat kecepatannya kayak rada macet nih Pak terurai kata dia. Ya jadi pokoknya dilihat aja begitu sampai kapan. Yang penting jangan sampai kurang semenit asarnya. Asal jam 3 kurang semenit udah gak bisa. Begitu. Udah mepet tuh. Jadi kalau masih silahkan niat jamak tahir. Itu namanya niat jamak tahir. Jadi aku niat menjamak tahir zuhur biasa. Udah gitu aja. Udah begitu tuh. Nih, saya terangi. Kan udah tuh maghrib, ya kan? Udah kita niat di waktu maghrib. Bener. Malah molor nyampe rest area jam 8 malam. Udah isya belum tuh? Udah. Kita sholat apa? Kita sholatnya isya dulu apa maghrib dulu? Waktunya punya siapa? Hah? Punya isya. Sholat maghrib sama isya kudunya apa dulu? Maghrib dulu. Maghrib dulu dikerjain belum? Belum. Ini kita mau jamak maghrib dulu apa isya dulu? Boleh dua-duanya. Baca aturannya, ada nggak maghrib dulu isya dulu? Ada nggak? Ada nggak? Kudu tertib, ada nggak? Hah? Kalau jamak takdim ada berapa syaratnya? Ini syaratnya ada satu doang, saya bilang aja ada dua, satu biar gampang. Apa syaratnya? Syaratnya apa? Syaratnya tadi. Syarat jamak tahir. Niat. Niatnya di mana? Di waktu zuhur atau itu doang aturannya. Biar gampang aja. Aturannya itu doang. Ada dua sih, tapi dua sih sama. Ini mah kalau sholat di kapal aja satu. Jadi sholatnya zuhur dulu apa asar dulu? Boleh asar dulu. Hah? Tuh cerdas. Boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Enggak ada kudu tertib, enggak ada. Boleh. Ini maghrib isya dulu. Mau maghrib dulu boleh. Mau isya dulu boleh. Kenapa isya dulu boleh? Waktunya. Karena waktunya isya. Kenapa maghrib dulu boleh? Kedua. Karena maghrib belum dikerjakan. Yang mana? Mana sukanya aja. Baik, yang abdolnya mana? Cakep tuh namanya. Abdolnya ditartibkan. Sunnah doang tartib. Enggak jadi syarat. Jadi abdolnya maghrib dulu baru isya. Abdolnya dohor dulu baru asar. Tapi boleh. Dari boleh ini harus diajarin jamaahnya. Begitu. Boleh isya dulu. Saudara isya jamaahnya. Jamaahnya nih maghrib dulu. Kan bingung jamaahnya. Jadi begitu. Biar nggak bingung, biar kompak. Bilangin. Kita maghrib dulu ya. Kan isya dulu boleh waktu ngaji minggu pagi itu. Iya. Tapi kan nggak benar tuh. Itu Ustaz hidup tuh nanya Abdul mana? Kan dijawab dong. Iya. Abdul tartib. Beda-beda kalau begitu biar kita ngajarannya iya baiklah. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Begitu. Kalau rame-rame terus bilangin, jangan gak kibulin juga nih. Bisa banget tuh jadi teman. Begitu. Jangan. Begitu. Iya. Dari tartibnya sunnah. Nah, jadi sholatnya apa dulu nih? Mau mana dulu nih contohnya? Tadi boleh tuh. Maghrib dulu. Baik. Sholat ente maghrib. Bagaimana sholat maghribnya? Ini biasa.
sholat maghribnya biasa. Apanya? Niatnya. Enggak puyeng-puyeng. Ini jam akhir yang tadi kan contoh di tol kan tanggal 6, ternyata nyampe rest area jam berapa? 8. Nah kita mau sholat mana dulu? Maghrib dulu. Baik, maghrib dulu. Niatnya maghribnya bagaimana? Biasa sholat Al-Quniyah, sholat fardu maghrib 3 rakaat begitu. Jadi imam menjadi makmum ya terserah dia, ada umumnya sendiri ya karena Allah Ta'ala. Udah gitu doang, nggak ada niat-niat jamaah. Apa jamaah takhir? Ya kagak, udah tadi, udah izinnya udah. Itu membolehkan ini. Kodoan nggak ada kodoan, udah semua. Mau waktu nggak ada niat. Usolli fardhu maghribi sallallahu majmu'an jamaah takhir. Uyang-uyang apa? Nggak usah, biasa aja. Orang yang wajib satu doang. Begitu, jadi puyang-puyang kudu ngapalin ini nggak begitu. Ini mau pergi apa kalau gua pegel ini kaki gua begini jangan lupa mau agak pelapal nggak usah. Orang gitu doang. Jadi puyang. Jadi sholatnya biasa, maghrib biasa, isya biasa kayak di rumah, biasa tuh kayak di rumah. Enggak ada kayak gitu. Orang muda tadi tuh di waktu maghrib itu izinnya begitu, nggak usah puyang-puyang. Udah ngapal majmu'an jamaah takhir biasa aja begitu. Emang agak boleh bukti ya boleh, enggak gitu-gitu enggak. Emang itu doang. Dan niat menunda doang. Niat takhir sebelum keluar waktu sholat ya. Begitu. Jadi enggak wajib niat. Jadi saya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala sendiri bahkan. Ya 3 komat lagi sholat isya 4 rakaat. Begitu ada Allah Ta'ala. Enggak ngomong jamaah, udah tadi niat jamaahnya tadi itu aturannya. Jadi kagak puyeng-puyeng seperti apa yang sudah disuruh ngapalin. Niat jamaah hafalin, niat jamaah ini jadi puyeng hidup. Enggak gitu-gitu lah. Orang yang wajib cuma niat doang, dan niatnya juga bukan saat sholat, tapi pada waktu sholat pertama, pada waktu duhur, bukan sholat duhur, pada waktu duhur, pada waktu maghrib, itu doang. Begitu. Tuh, kayak gitu doang. Kalau kagak ada niat, ini namanya bukan jamaah takhir, namanya jamaah tarki. Kodok namanya kodok. Lah kalau kagak ada niat, maghrib los aja. Isya jam 8. Waktu maghrib tuh kagak ada niat. Ini banyak tuh rombongan kayak begitu kagak dibimbing. Kan diem aja, pimpin rombongannya. Di mana ya? Pimpin rombongannya. Pas sudah turun, kita jamaah takhir. Tadi niat enggak waktu maghrib? Kagak. Ya dosa. Kagak ada niat. Bimbing tuh niatnya, niat takhir. Begitu. Ayo niat dulu, niat jamaah takhir. Nih di waktu maghrib, walaupun dulu azan, termasuk juga masih azan maghrib gitu. Ayo niat aja nih niatnya. Ngomong agak. Takhir ya. Begitu. Takhir apa takbir? Ntar dulu ya udah jawab kau mengikut aja ini bagaimana gitu. Jadi dibimbing niatnya. Kalau rombongan itu kita udah masuk duhur mau jamaah takhir asar niat aja semuanya niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu takhirat duhri ila waqtil asri li ajril jam'i
lillahi ta'ala. Niat di hati itu mau cuma melafalkan niat di hatinya nih. Aku niat menunda sholat duhur untuk dikerjakan di waktu asar karena jamaah tahlil karena Allah Ta'ala. Nah, minta izin. Nah, udah tinggal jalan, udah kan kita niat doang. Mobil kan udah yang nyupir ya kan, jalan aja udah. Nyampe jam 8 udah jamaah tahlil. Jadi andai kita mati belum isya, tengah 7 tabrakan itu mobil, mati kita udah sholat kan itu niat sholat maghribnya di waktu isya, enggak dosa, enggak suul khotimah, husnul khotimah, wong udah sholat begitu. Tapi kalau los mati ya belum sholat begitu, malah tabrakan lagi mati sangit begitu. Jadi kudu ngaji, ada ngaji perjalanan. Dengan ini selesai. Yang keduanya wadawa musafar ila tamamiha, masih ada perjalanan, belum nyampe. Itu yang kedua, itu normal lah. Begitu. Dua tuh jamaah takhir, belum nyampe, masih di perjalanan. Jangan sampai jamaah takhirnya di duren sawit. Itu si kotor maghribnya. Begitu. Gitu. Udah nyampe itu, udah bukan musafir lagi. Gitu. Itu yang kedua itu. Jadi ini silakan kalau yang ditanya selesai itu pas. Baik silakan.